Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian. Kita bersamanya kiranya damai sejahtera menyertai kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan notifikasi teman-teman semua. Iya, sama. Setuju? Setuju. Kok yang jawab cuma Kak Martin toh? Yang lain masih bujang semua ya. Setuju? Setuju. Kali Pak Yanto nggak jawab. Iya. Ini juga nggak mau jawab. Abi mau juga. Abi mau juga nggak mau jawab. Ya. Oh, Mas Tri juga. Sabar. Oh iya, amin. Amin Mas Tri. Oh, Mas Tri aku tunggu. Setia menanti. Sebentar lagi ya. Menyusul katanya. Setia. Jadi saya percaya itu adalah sifat dasar dalam keluarga. Setiap pasangan merindukan agar pasangannya setia. Amin. Ya, setia. Setia itu tidak hanya ketika dia punya segala-galanya. Dalam janji nikah itu sudah diikrarkan bahwa aku akan menemanimu dengan setia baik dalam senang, susah, duka, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, kemiskinan, Penderitaan. aku akan tetap setia. Saya tetap pegang itu. Dengar gitu tuh seneng banget gitu dalam waktu janji pernikahan. Tapi memang ketika masuk dalam perjalanan bahtera rumah tangga mulai terjadi pergolakan. Karena apa? Masalah demi masalah muncul. Ya. Orang yang hidup sendiri itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Makan tinggal cari di hidangan makan. Ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, nah itu muncul masalah. Mulai mikir suami, mulai mikir istri, belum lagi omelannya. Belum lagi omelannya. Itu bumbu tuh. Bumbu kehidupan. Belum lagi ketambahan anak. Satu. Tambah kasus. Belum lagi ada keluarga yang ikut. Tambah kasus. Belum lagi tambah anak lagi. Terus tambah kasus, tambah masalah. Tetapi saudara, kalau kita mengikuti firman ini, maka kita akan menikmati. Segala kasus demi kasus, masalah demi masalah, kita menikmati. Bukan berarti kita hidup setia, tetap setia kepada pasangan itu tidak ada masalah. Wah, dalam pasti ada masalah, tapi kita menikmati. Amin. Menikmati persoalan ini, menikmati kasus ini, menikmati segala bentuk penderitaan. Ya, kalau orang yang mau menikmati akan bersyukur dengan segala situasi. Amin. Ya, jangan memunculkan polemik dalam keluarga. Ya, kamu kan sekarang berubah. Jangan-jangan, nah mulai tanda tanya. Nah ini kan apa? Jadi polemik ini, pembicaraan dalam keluarga. Belum lagi satu mulai ngomong di tetangga sebelah. Nah repot sudah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan ini sangat penting. Dalam Amsal tadi mengatakan, ya, Amsal tadi sudah mengatakan kepada kita bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Ya, kita jaga keinginan, kepercayaan pasangan masing-masing. Jangan melukai pasangan kita dengan kita tidak setia. Ya. Jangan melukai pasangan kita dengan kita tidak setia. Itu saya jamin bahwa masalah akan tambah parah.
masalah yang kecil kita tidak selesaikan, kita justru izinkan masalah yang besar itu akan muncul, kita tambah sulit untuk menyelesaikan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu sudah mencegah, memberikan rambu-rambu yang begitu jelas supaya kita saling setia. Amin. Ya, setia pasangan terhadap pasangan. Walaupun mungkin dia punya karunia bahasa roh, setiap hari ngomel terus. Setiap hari rebel terus. Tapi itulah karunia yang diberikan. Kita hargai. Bahasa roh itu. Ya, kita hargai. Menikmati. Itulah keindahan dalam rumah tangga. Kalau nggak mau indah dalam rumah tangga, nggak usah nikah. Kunci. Itulah kenikmatan dalam berumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita akan baca di 2 Tesalonika. Mengapa kita harus setia? Ternyata Tuhan itu sudah kasih banyak firman, solusi-solusi yang luar biasa kepada kita. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang setia kepada kita. Dia akan menolong, menguatkan kita. Ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Sudah temukan? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ingat baik-baik bahwa tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya apa? Ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti nanti kita terlepas dari segala hambatan, halangan, rintangan. Atau kita dalam keluarga, kita menikah, ya, bukan berarti tidak ada masalah. Ada saja rintangan, ada saja persoalan, ada saja masalah. Tetapi ketahuilah firman ini mengatakan bahwa orang yang setia, ya, bukankah Tuhan itu jauh lebih setia dan Dia, ya, di dalam dikatakan ayat yang ketiga. Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Ya, menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saya kasih contoh sederhana. Maksud dari ayat ini begini. Mungkin salah satu dalam pasangan enggak mau mengerti dengan keadaan. Hanya pengennya tuntut dan tuntut dan tuntut. Sementara mungkin kita tidak mampu, tidak kuat dalam menahan situasi ini. Berdasarkan firman ini, karena kita komitmen terhadap firman, maka kita hidup setia. Ketika kita mengambil keputusan untuk tetap setia terhadap pasangan kita, ketika kita tetap mengambil komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia akan menguatkan hatimu, ya, menguatkan hatimu dan memelihara kamu dari itu. Ya, Tuhan menguatkan hati kita, membesarkan hati kita, memampukan kita untuk tetap bertahan dalam situasi itu. Ya, dan Tuhan memelihara kita dari segala hal yang jahat.